sifatnya la haula wala quwwata. Tolong lihatlah siapa yang berperan sesungguhnya itu di dalam dan di luar. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siapa? Itu loh yang harus dengan tatap itu. Di bedone. Nek ngene ana bedone ya. Ini wajah tu wajia, ya iki maksudnya itu. Bukan ada dua loh Pak. Bukan. Akad itu bukan dua. Akad itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Sehingga itulah maksud Allah dohir, Allah batin. Dohir dan batin itu tidak ada bedanya. Sampai kepingin terus nyatane wujudi Allah ya ora. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hamba yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai kekasihnya. Sebelum cahaya makrifat di dalam hati itu dinyalakan Allah, maka hamba itu pasti akan dihadapkan ujian bala yang amat besar. Ujian bala yang diberikan Allah terhadap hambanya yang dikehendaki. Hamba yang akan dipilih sebagai kekasihnya akan terasa ringan manakala si hamba itu mengikuti petunjuk hidayah yang Allah berikan. Hamba akan merasa berat ujian yang diberikan Allah berupa bala manakala si hamba tidak mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Inilah Pak yang menjadi tersendatnya perjalanan kita ketika kholwat untuk bersihkan seluruh iman selain Allah yang sudah ada di dalam hati untuk bertemu Allah. Rasulullah sampun bersabda bahwasanya hamba yang dipilih awalnya itu pasti menghadapi ujian bala bertubi-tubi. Oleh sebab itu, sebagai kuda-kuda persiapan Anda untuk menghadapi hal itu, ikutilah makalah yang pertama. Apa? Ikutlah sesuai petunjuk yang Allah berikan saat menghadapi ujian bala. Sering itu kami sampaikan Bapak Ibu secara ringkas. Anda sudah diberikan Allah dan diizini Allah untuk mengamalkan dzikir sirul asrar.
di mana zikir yang tanpa suara, tanpa nama, tanpa menyebut. Tapi di pos pertama Anda akan merasakan, harus mengimankan bahwasanya seluruh apapun yang wujud, yang berperan, itu semuanya adalah sejatining urip, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ingat dalam makalah lain, la tatruk al-dzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau berhenti dalam berzikirmu, sekalipun zikir yang sedang terjadi ini tidak menjadikan kehuduranmu terhadap Allah. Apa kehuduran? Kefanaan dirimu terhadap Allah, terhadap selain Allah, maaf. Tapi dengan terus-menerusnya Anda mengasah terus zikir tersebut, maka Anda jangan pesimis. Allah sudah berjanji, aku akan berjanji terhadap hambaku, di mana hambaku ada satu keinginan bertemu aku. Aku akan pastikan waktu yang sudah kutentukan pertemuan tersebut. Jangan oleh karena kita nasabnya orang jelek Pak Bu di pandangan manusia, terus Anda pesimis tidak akan bisa bertemu Allah. Jangan. Sebab sedikit orang-orang yang nasabnya bagus menjadi takabur, akhirnya sampai kapanpun tidak akan bertemu Allah. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang tidak punya nasab baik di mata manusia, tetapi dia banyak yang sudah sampai menjadi kekasih Allah. Kalau niki pemabuk, kalau niki penjudi, saya ini penzina, molimo lengkap. Apa bisa dosa saya diampuni Allah? Apa bisa saya untuk bertemu Allah? Sejak kapan kau ragu sama Allah? Sejak kapan Allah kau ragukan? Allah dulu dengan Allah sekarang tetap innallaha ala kulli syai'in qadir. Justru mohon maaf, oleh karena Anda meratapi atas perbuatan jasmani yang kurang baik, itu bisa jadi menjadikan Anda pesimis dan juga bisa menjadikan optimis, tergantung diri Anda masing-masing. Ingat, sejarah ahli zina bisa menjadi kekasih Allah. Ada. Bahkan di tengah-tengah kita, mohon maaf sebelumnya, tidak ada rasa untuk mengatakan Anda, yang penting saya tidak menyebut inisial. Di tengah-tengah jamaah kita itu ada mantan 21, dan sekarang sudah seluruhnya dia tinggalkan, termasuk perkara-perkara yang berkenaan dengan pekerjaannya.
dan disibukkan hatinya berzikir tersebut. Bahkan sampai detik ini tidak mau nikah, karena umumnya laki-laki itu, mohon maaf, cintanya itu palsu. Sayang, saya cinta hidup semati. Ketika istrinya mati, nggak ikut mati. Bahkan sebelum istri selamatnya habis, sudah bingung, sudah gopoh cari lagi. Itu orang laki-laki. Wajar. Karena orang perempuan kurang ajar. Iya. Berkenaan dengan hal ujian bala, Allah memberikan keterangan lewat kitab Hikam pasal 116 terkait tipisnya iman atau lemahnya iman. Man utawi sapane wong iku dzonnah, di hatinya ada penyono prasangka. Barang siapa di dalam hatinya ada satu prasangka penyono, saya ini bukan orang baik, saya ini nasabnya jelek, akhirnya ngedonkan dirinya. Oh, nggak bisa untuk usul pada Allah, sebab kata kiai saya itu harus jelas dari nasab yang bagus. Bahkan siapa mempunyai prasangka, yang prasangka itu infika kalut fihi maring lepase, ing lepase kasih sayang Allah. Angkadrihi disebabkan karena tekoni takdir balak gak enak sing ramari-mari. Angkadrihi saking takdir, sebab takdir berupa balak yang Allah berikan terhadap kita, terus hati kita mempunyai satu angan-angan prasangka bahwasanya Allah itu tidak sayang, lepas sayangnya terhadap kita. Maka jikalau hatimu ada prasangka seperti itu, fadaka mongko utawi mengkono zon iku liusuri nadrihi, iku bentuk cekake, bentuk tipise iman-iman. Anda dapat ujian balak. Gusti Allah iku nguji Anda sebagai seorang suami 3 hal yang gak enak. Pertama lewat istri kakean, dikasih belanja nggak pernah ngomong matur suwun, belas nggak pernah. Berapapun yang suami kasihkan diterima, terima kasih, belas nggak ada. Tapi ketika saat jenengan di jalan ada tukang penyeberang dikasih 2.000, matur suwun Pak Haji, 2.000
diceluk wakaji. Matur suwun garwa jenengan dikasih 100.000 bahkan 1 juta, kadang-kadang nek kurang iku hitung-hitungan. Pak bajunya, anaknya belum, sepatunya gimana lo, belum lagi nanti Pak aku pingin beri kulkas seperti tonggo. Orang perempuan seperti ini wajar. Tapi nek terus-teruskan berarti kurang. Ya lihat suamimu itu penghasilan kerjanya bagaimana. Wahai seorang ibu, tolong jangan memberatkan seorang suamimu tentang masalah nafkah belanja. Lihat Pak itu sumber pekerjaannya itu lewat apa? Mohon maaf, sama si istri Allah nguji yang terberat lewat suami. Mohon maaf Bu, biasanya Pak iku gak tahu HP ku di password, ini di password, curiga toh jenengan akhirnya tuh mikir, jenengan pasti mikir. Kadang-kadang ibu masih kurang lego pergi ke dukun, orang pintar katanya ngoten, yang intinya memastikan suami saya apakah itu ada wanita lain. Kadang-kadang begitu, dan itu juga tidak sama dengan seorang suami kita. Ujian terberat kita sebagai seorang suami, istri sebagai istri adalah suami. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, itu termasuk kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, suami dan istri. Di dalamnya siapa? Cuman di Quran mengapa kok disebut minan nisa, tidak minar rijal? Kok wong wedok? Kok bukan orang perempuan? Bukan laki-laki. Mengapa harus istri tidak suami? Di Quran itu bon tak jelentreh nih, tak terangkan terkait asbabun nuzul kalimah ini minan nisa. Orang perempuan Pak ya, nyun sewu Bu, nyun sewu nggih, nyun sewu. Bukan hanya wajahnya tok badi syahwat aurat, suaranya itu yang menjadi aurat. Artinya bisa menarik hati Anda untuk tresno lewat suarane musabakoh. Anak sapa sih ning ati sampean ini pingin tahu mengapa di dalam fikih itu orang perempuan manakala jamaah ke masjid itu jikalau itu ada fitnah gak boleh, kok menjadikan munculnya fitnah lebih baik sholat di rumah, ada di situ. Terus Jumatan nggih ngoten, apa kok laki-laki tok, perempuan kok? Karena banyak timbul fitnah bermula dari aurat. Jadi tidak hanya rambut orang perempuan aja yang membuat syahwat, semuanya.
Makanya jika nemen-nemen kacamata ireng, kacamataan ireng. Bapak Ibu, terus lagi mengapa di dalam hukum fikih yang boleh memakai sutra atau cincin emas, kalung emas itu ada perempuan, laki-laki kok nggak boleh? Loh, itu untuk sebagai pepaes, sebagai memperindah seorang wanita. Bapak kalau mampu, dikasih mampu, Allah punya uang, udah garwan jenengan ya benggelono, kalungono, gelangono, cincinono, bila perlu ditubres niku napa ini? Ditindik irunge mbek emas. Sing ning pojokan gak iso Gus kula namung kali cempolong kula gandolno tangan karet. Bapak Ibu, itu manakala jenengan ada uang lebih brainono bojomu, tapi untuk dirimu, bukan untuk orang. Dan inilah Pak disalahgunakan oleh para wanita. Nek ngelayani Pak nek gelem ya wis, tapi nek berangkat budal kemantenan, ya Allah Pak Bu, oleh berai sak jam gak cukup. Perlu dipertanyakan, untuk siapa jenengan ini? Padahal menurut Islam, seorang istri berdandan itu hanya untuk suami. Sampai tinggalilah Pak, garwa sampean pada umumnya disalahgunakan oleh An-Nisa berai nek kate metu. Ini anak jopo modal morot. Tahu modal morot? Apa ya bahasa Indonesia modal morot nih? Berantakan wis. Nyun sewu, mohon maaf, kutang seminggu gak tahu dilepas. Aduh do kecut, you know. Ini menghilangkan aroma. Wis mriko Bu, wanita mriko, nek wanita mriki mboten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu, mengapa wanita itu diletakkan, ditulis Allah minan nisa bukan ar-rijal, karena alasannya wanita itu memang perlu didandani. Apa itu? Diperindah. Kalau laki-laki sih berangkat ngono wis kelambine rek melaku kok ora apa-apa. Wis biasa ngoten niku. Ujian jenengan yang berupa bala tidak penak terhadap istri atau suami, wis mana yang menyakitkan hati yang terberat? Pertama adalah garwo, Pak. Garwo. Bahasa Indonesia garwo, jodoh. Bahasa Indonesia jodoh kita, suami atau istri. Yang kedua, kita akan diuji Allah tentang ujian yang bala, yang enggak enak terhadap anak. Apakah anak itu kena sakit gak sembuh-sembuh, atau dia itu berani nentang sampean? Ujian. Terakhir yang ketiga adalah minal wal qanatiril muqantharah, dunya brono. Jenengan dunya brono, mohon maaf, asali sebelum masuk di dalam pelajaran Bahrut Tauhid lancar Pak ekonomi jenengan. Punya travel iku lancar. Lah kok gak jenengan iku masuk di dalam lautan tauhid, wis
Yang namanya pekerjaan sepi, cicilan terus, pemasukan gak ada. Wis bingung Pak nih, bingung. Wis, iku ujian-ujian. Maksud makalah ini Bapak Ibu, dikatakan likusuri nadarihi, cekae tipise iman jenengan itu disebabkan nyawang makhluke, ati sampai mengimani makhluke yang berupa takdir balak yang gak enak. Aku yakin siapapun kita kalau melihat, memandang, merasakan terhadap makhluknya, aku yakin semuanya akan susah, akan gelisah, akan khawatir, bahkan akan takut. Siapapun kita. Inilah tanda likusuri naderihi, cekae tipise dangkali imani siman, karena melihat makhluknya. Mengapa dikatakan dangkal? Ada dua. Iman sampean ini pada saat itu tidak bisa melihat Allahnya yang berperan, nggak bisa. Sehingga hati sampean sambungi roh iku lewat rasa, sing rasa iku terhadap makhluk. Siapapun panjenengan pasti akan gulung kuming. Tahu gulung kuming? Apa sensane gulung kuming? Gulung kuming iku mboten bangune blas. Gulung kuming iku nek niso glundung-glundung nih lho Pak. Ya wis itu, nah ini. Anda pada iman yang terendah. Siman ini imannya terendah. Dan inilah visinya nafsu. Menjadikan ruhania itu beriman pada selain Allah. Akhirnya kalau ini dibiarkan yang muncul amarah Pak. Amarah. Suami mesti amarah ke istri, istri amarah ke suami, anak. Begitu juga tentang harta benda. Bon, Bapak Ibu, biar tidak seperti itu, ingat pesan Rasulullah, hambaku yang kupilih untuk kujadikan sebagai kekasihku pasti akan saya gulung dengan ujian balak seperti ini. Tetapi kalau betul-betul hambaku yang kupilih, pasti dia akan memandangku, tidak memandang makhluk yang kujadikan sebagai ujian. Dasari pundi sampai bisanya ngikuti petunjuk la haula wala quwata illa billah. Hadisi Qur'ani Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Seluruh makhluk yang berupa suami, istri, anak, harta benda, ujian bala, ujian nikmat, semuanya itu makhluk, termasuk nafsu, termasuk iblis, termasuk malaikat, semua makhluk. Dan sifat semua makhluk itu la haula wala quwata. Nggak bisa punya daya upaya untuk melakukan itu. Jaro garwa sampean kakean cocot mangka iso asli nih. Nggak punya daya upaya ibu untuk kakean cocot.
kekasih Allah itu memandang dari ilah bilahnya, bukan memandang ayang-ayangi, bukan memandang makhluki. Wis, kalau Anda bersikap seperti ini, inilah cara untuk menjadikan iman Anda itu semakin tepat. Ingat, ada iman yang telanjang, ada iman yang berbaju. Iman yang telanjang adalah iman di mana Anda itu beriman secara lesan tapi hati tidak. Aku percaya semua yang menciptakan itu Allah. Lah gitu dah. Tapi ketika saat yang diciptakan Allah itu dihadapkan kita, justru kita beriman pada yang diciptakan. Siapa yang mengambil pepaya itu? Jangan rame-rame tak tutuno ya. Aku punya video ini. Cakman. Lagi video ini. Oh iya Cakman. Nah, jatuhlah kita iman pada makhluk. Kalau tetap ini kita biarkan, tidak kita revolusi, maka jenengan pasti sakit hati pada Cakman. Lah ya te bakolai mandonala Cakman lah niki ya. Man ya artine wong, jadi Cakman ngoten mawon. Man. Aku yakin Pak Bu, selama Cakman tidak minta maaf dan mengakui atas kesalahannya terhadap jenengan, selama itu mesti dalam hati jenengan muncul lagi rasa dendam. Apalagi yang dicuri itu bukan pepaya, Bu, tetapi yang dicuri itu harta yang berharga. Yes, terjemah notini. Jadi iya, insyaallah nggih berat Gus. Lah berat itu sebab kita nyawang makhluk. Terus bagaimana menciptakan kondisi kita selalu klik dan Allah, itu yang terpenting. Supaya iman ini terus sambungi roh terhadap Allah, hidup yang disebut rasa iku biar seperti mur nang baut. Ya bener ya, mur iku sing munyer niku nggih, baut sing ngadeg iku apa? Baut. Berarti sing munyer-munyer mur. Oh ya, lihatlah roda yang ada di mobil. Mengapa mekanik itu kalau nyinseti, apa bahasa Indonesia nyinseti, merapatkan baut itu kok maklek gitu, artinya supaya ketika saat digunakan kecepatan tinggi rodanya tidak lepas. Inilah Pak Bu yang kula maksud dzikir, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Apalagi jenengan sudah hudur, malah jenengan gak bisa meninggalkan dzikir. Gak bisa, walaupun sedetik. Gak bisa. Kita meninggalkan dzikir itu karena apa? Kebanyakan itu karena kita belum hudur. Bahkan di situ akan ditiupkan oleh nafsu, percuma kamu dzikir gak lali yo tidak hudur, wis lereno, nafsiku gitu. Makanya makolai mengatakan tetap dikira, ingat saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara yang kita dapatkan itu datangnya tidak bim salabim. Semua itu kita lewati dulu susah dan payah.
jadi orang kaya, kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Kita menjadi, ini logika saja, logika. Sama. Anda untuk mencapai lihudurillah, Anda harus tekun berzikir walaupun zikirmu itu belum khudur. Tapi ketika saat sudah khudur nggak bisa Anda tinggalkan. Sama halnya gini Pak, sampai jalan-jalan ketemu warung Jaya Baru, warungnya. Tuh di situ masakan semuanya ada. Jenengan makan, cocok nenggone lidah sampean, perut sampean. Makanannya juga sehat-sehat. Terus yang melayani itu cantik-cantik. Adik katesi ku nek dicantolno iki garoto. Kiai ya mesti ngiler. Udah wis pokoknya serba cocok. Aku yakin jenengan suatu saat pasti rindu akan ke situ lagi. Apalagi yang melayani itu ambek sampean ramah, cocok, wis tak enak. Umpama umumi iku sak piring 10.000, berhubung sing ngedoliku sumeh, senyumnya menggoda, sampai tertarik, dikasih 50.000, udah kembalinya kamu lagi tuh nggih Bu, nggih dah ngatan. Tapi beda sampean masuk warung, sing melayani tanya, makan apa kamu? Bentak-bentak. Ayo yo apa nek sipate bentak-bentak nyun sewu. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, wong wedok ayo yo apa nek sipate iku mau nyun sewu bentak-bentak kal garangi, yaiku seperti garangan. Garangan kas lian senengan yang getak tuh Pak, ngomatek. Berarti ana wong wedok muring-muringan anggap bae iku lah. Jikalau orang laki-laki muring-muringan yo mbahne garangan ngoten mawon wis. Pun Pak Bu, hanya dengan satu cara, munculkan rasa di dalam diri Anda, akunya Allah, titik, udah, dalam hal segala apapun. Niki paling cepet, munculkan selalu di dalam hatimu keakuannya Allah, gak usah dikeluarkan, rasa itu di dalam. Dengan begitulah caranya, dengan mudah dan cepat jebole zikir Anda menuju li khudurika ilallah, khudur ira menyang Gusti Allah, sehingga nanti ketika saat jenengan itu dikasih takdir Allah gak enak, akhirnya matur suwun. Loh kok matur suwun? Itu bentuk sayangnya Allah padamu. Jenengan si tas nikah misalkan dapat 1 tahun 2 tahun, garwa sampean iku mau minggat, jenengan tambah guyu-guyu, alhamdulillah aku diselametno garangan gitu Pak. Iya, mohon maaf sing dadi garangan aja tersinggung. S2 istri atau suami itu karakternya ada 2. Ada suami yang menyeret Anda ke surga, ada suami yang menyeret Anda ke neraka. Sama dengan istri, ada istri yang menyeret Anda ke neraka, ada yang menyeret ke surga. Istri suami yang bagaimanakah yang menyeret Anda ke surga?
itulah suami atau istri yang selalu hatinya ta'alluq kepada Allah. Ta'alluq itu sambung lewat zikir. Otomatis apa yang diucapkan suami atau istri mesti mengajak Anda untuk selalu ta'alluq pada Allah. Terus tanda suami atau istri yang menyeret Anda ke nerakanya Allah itu bagaimana? Dialah istri atau suami yang mengajak hatimu untuk selalu repot membahas ta'alluq terhadap syahwatut dunia, kesenangan kehidupan dunia. Otomatis nanti akan hitung-hitungan. Aku rapi sampai awakmu misalnya wis tak taruhno wong tuaku gak seneng, sing penting aku seneng, tak tinggalno wong tuaku demi panjenengan Kang Mas. Waduh, ditaruhno koyok ngoten iki. Lah wonten sih wong wedok koyok ngoten iki, saking cintane awale saiki balesamu koyok mbahne garang. Jadi suami istri yang selalu mengarahkan ke dunia berarti istri atau suami itulah garangan. Titik. Dalam makalah ini bagi kekasih Allah ketika saat dihadapkan perkara-perkara takdir yang gak enak miturut sifat basariahnya sebagai manusia pada umumnya, dia malah matur suwun. Jujur Pak, jujur di dalam para kekasih Allah itu ketika saat dunia ini dipreteli, tahu dipreteli, dihabiskan Allah, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah telah menyelamatkan ruhaniyah biar tidak bergantung terhadap dunia. Makanya beliau mesti alhamdulillah seperti itu. Bukan terus nanti ngaji mantuk iki bojone dikekno wong. Orang lho bojoku men pek, gili anakku sampean pek, gili dunya bondoku sampean pek kabeh pon. Iku mungkin nek sistem majedubun ngono sistem majedubun, karena wajib tinggalkan semuanya selain Allah, tidak hanya secara rohaniah saja akan tetapi juga jasmaniah. Pun nek masalah majedubun ya berdua ae nek ngomong, jangan di muka umum. Gus, aku pingin melaku majedubun, ya ngomong mata empat, berdua. Kari jenengan sanggup nopo ora, kari ngoten. Ya sampai ngomong sanggup, jangan sampai kita ngomong gak sanggup kalau wahyunya sudah diturunkan. Makanya sebelumnya saya kasih nih resikonya begini. Pikir, toh lewat wasilun Anda juga sampai kok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tondo iku kekasih Allah manakala ketika saat takdir gak enak disampaikan kita terima, hati Anda tidak ruwet, tidak takut, tidak khawatir, malah tambah senang. Susah siro lamuno dagangamu payu, seneng siro saat dagangamu tidak laku. Susah siro ketika saat kau berdagang langgananmu banyak, omsetmu itu berlebih-lebih, susah. Tapi senang siro tatkala omsetmu itu habis, terus tidak ada yang ingin jual membeli,
Maksudnya apa? Ngeten Pak, susah dalam arti jenengan iki mengembalikan kepada Allah dengan harapan jangan sampai dunia ini mewahnya menjadi penghalang hati Anda pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jikalau saya sampean tetap menjadi orang yang kaya, orang yang menjadi orang yang berpangkat, janganlah kekayaan pangkat ini menjadikan penghalang diriku padamu, tapi jadikanlah semua ini sebagai kendara aku untuk selalu sowan ta'alluq terhadap panjenengan. Itu letaknya susah, maksudnya di situ. Senanglah kau jikalau dalam kondisi dirimu iku mau kolab, artinya jenengan ini menghadapi di depan Anda sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang membahagiakan. Apa? Bentuk kasih sayang Allah. Anda diselamatkan dari pengaruh nafsu lewat mewahnya kesenangan dunia. Oke Bapak Ibu, itu makalah 116 yang menerangkan tipisnya iman, cekaknya iman karena kita belum membawa dzikir sirrul asrar. Oke, masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dalam khalwat umum itu saya dikala bertemu dengan hal yang positif atau yang istilahnya baik itu nikmat untuk kita artikan dan kita klikkan dalam kalbu kita. Saya mohon keterangan Yai untuk menafsirkan atau muroti. Saya khawatir itu nanti salah dalam saya mengartikan ketika kita ketemu hal-hal yang buruk, atau misalkan di perempatan ada yang tidak enak dipandang mata. Saya khawatir itu nanti kita salah mengartikan dalam sirrul asrar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya hati mengingat pada Allah menjadikan hati itu tenang, damai, tidak mudah gelisah, tidak mudah khawatir, apalagi takut. Yang dimaksud ingat kepada Allah adalah hati ini sadar bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul baik di dalam diri kita ataupun di luar diri kita, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Annal fa'ila, sesungguhnya yang sebagai isim fa'il atau sang pelaku, huwa utawi fa'il iku Allahu Ta'ala. Kalau jenengan hati sudah masuk di wilayah itu lewat rasa iman tersebut, maka tidak akan pernah salah. Iman jenengan di dalam sirrul asrar tidak akan pernah salah. Ini tanpa kecuali Bapak Ibu, kejadian apapun tanpa terkecuali. Kita akan khilaf, kita akan beda pendapat jikalau kita memandang
yang diperankan. Kita memandang selain Allah itu akan khilaf. Akhirnya asbabul nuzulnya muncullah satu hukum sebab akibat. Itu kan ada di syar'i itu. Kita melihat makhluknya mesti ada muncul hukum sebab akibat. Akhirnya ada jelek, ada baik, ada haram, ada halal. Dari arah situ. Dan itu memang hukum syariah, tidak boleh dibantah. Aturan-aturan yang dihitopkan terhadap jasmani sebagai hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia memang harus dijaga dengan hukum ini, biar tidak jasad ini ngenggo saenake dhewe. Lah ngono lho. Di Indonesia kan itu apa? Biar jasad ini tidak melakukan saenake dhewe. Semaunya sendiri. Sehingga diatur di dalam hukum syar'i. Kalau negara ada aturan KUHP, ada pasal-pasalnya, biar masyarakat ini ndak saenaknya sendiri, hukum ditegakkan loh, gitu loh. Akhirnya ada PCU itu yang menuntut jaksa, ada terdakwa, ada hakim yang memutuskan loh. Di situ biar terciptalah lingkungan kondusif atau aman, sehingga jenengan keluar ke pasar gak ada rasa takut karena aman. Sudah secara jasmani ditata sudah benar, tapi kebanyakan manusia tidak mikir tentang masalah ruhani, hukum ruhani. Hukum ruhani cuman di situ, anibudullaha wajtanibut taghut. Tengriku. Bagaimana hukum rohani itu diturunkan oleh Allah semata-mata? Ruhani ini juga mendapatkan kenyamanan, kedamaian. Ternyata kedamaiannya itu karena penduduknya hati itu patuh dengan akhlak ilahiyah, patuh dengan hukum-hukum hakikat. Bapak Ibu, atas pertanyaan nyamannya ketika takdir enak, saya tanya, apakah nyamannya sebab hati Anda itu dapat rizki, melihat rizkinya, ataukah nyamannya itu sebab jenengan iku ketemu Allah di situ? Kalau ketemu Allah di situ, maka Allah tidak hanya ada di nikmat, tapi juga ada di bala. Berarti sudah nggak ada bedanya. Tapi kalau nikmatnya kita itu tadi, nyamannya itu bertemu nikmatnya dunia itu, maka ingat, sekali tempo nanti kita mendapatkan qadhi, takdir sing rapena, mesti hati kita susah. Jadi nek diangen-angen iku nafsu gak salah blas, iblis lu gak salah blas. Lan jenengan pingin gak ada perkara enak-enak tengah alas kayak Tarsan, lah enak toh. Lah lapon jenengan terus nikah, mang asale gak ana cemburu, saiki ana wes. Makanya mengapa Allah katakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadis sajarah, Adam jangan kau dekati itu. Lah piye itu Kang, boten kula dekati, mungsuhe nggih meret-meret goleki ya. Ya wis, itulah proses kita Pak ya. Kita sebagai anak putu Adam, Allah bekali kita nafsu, Allah bekali kita akal, memang seperti itu.
wis dijalani ae. Tapi intine janganlah kau meninggal dalam keadaan masih jadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, jadi Pak, kalau bahagia jenengan itu tadi karena nyawang Allahnya, maka disitulah tempat kedamaian yang abadi. Kalau memang nyawang Allahnya, pasti Anda ketika melihat di depan Anda itu perkara yang gak enak, maka itu tidak ada bedanya perkara yang enak tadi. Tetap hati sampean dalam kondisi nyaman. Lanjut. Salam taklim, salam takzim dumateng panjenengan Romo Kiai. Salam hormat buat panjenengan semuanya yang ada di sini. Sebelumnya minta maaf, mohon kiranya panjenengan memberi penerangan waktu saya duduk bermeditasi. Lalu yang saya alami ada bagian dari tubuh ini yang berusaha untuk dikeluarkan. Tidak tahu siapa itu yang ingin mengeluarkan. Tapi waktu itu saya pasrah, saya lepas. Saya kira kalau sudah memang waktunya saya harus meninggalkan dunia ini, saya rela. Suatu ketika juga saya duduk bermeditasi, di dalam berzikir masih menggunakan kata-kata. Lalu yang saya alami suara-suara zikir yang ada di dalam hati itu kok semakin lama tidak kedengaran, kemudian menghilang. Bersamaan itu nafas tiba-tiba juga menghilang. Tidak tahu berapa lama. Ketika diri ini sadar nafas itu hilang, lalu nafas itu muncul kembali. Ada lagi di lain hari saya bermeditasi lagi tanpa menggunakan kalimat zikir, tanpa menggunakan kata-kata. Tiba-tiba waktu berlalu begitu cepat. Saya duduk bermeditasi malam kok tiba-tiba sudah pagi. Istri saya menegur saya, katanya semalam itu kemana? Kok tidak ada di rumah? Dikiranya saya keluar, padahal saya semalam kan duduk meditasi. Dalam kondisi tersebut saya sendiri juga tidak tahu kalau semalaman istri saya mencari saya, padahal saya berada di rumah. Kalau disederhanakan, ketika itu saya mengalami seperti tidur yang tidak mengalami mimpi. Lalu ketika bangun tahu-tahu sudah pagi. Yang saya alami tersebut itu bagaimana atau apa maksudnya Romo Kiai? Lalu langkah-langkah apa saja yang terbaik menurut panjenengan yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, nyuwun penerangane, nyuwun ilmune. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah saudara saya yang dulu di salah satu daerah bertanya tentang masalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu biruhin faqat au ma'a jasadihi, ruhnya saja atau sekalian jasadnya. Mungkin mohon maaf sampai detik ini belum bisa diterima oleh beliaunya, sekali lagi saya mohon maaf. Itu dalam pandangan ulama-ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate dibeto, diperjalankan Allah. Au biruhin faqat, atau hanya ruhnya saja. Dua ulama iki khilaf. Ulama di luar ranah ulama sufi khilaf yang memakai dasar hujah masing-masing. Wis gak usah gegeran, berbeda khilaf ya apa, perbedaan pendapat.
Wis gak usah, karena semuanya itu yes punya dasarnya masing-masing. Sama dengan kekhilafahan dari Ashabul Kahfi, tertidur di dalam gua berapa tahun. Ada yang mengatakan 350, 330, macam-macam. Banyak lagi kekhilafahan maneh lagi di Nabi Yunus. Ikannya namanya apa yang nguntal, yang menelan? Berapa hari beliau di dalam perut ikan nun? Macam-macam khilaf. Kita gak butuh khilaf, beda pendapat. Bisanya kita tidak akan beda pendapat manakala kita syuhudul wahdah fil kasroh. Kita akan masuk banyak tapi ahad, baru tidak khilaf nanti. Bapak Ibu, ketika Rasulullah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu proses perjalanan Isra. Isra niku perjalanan darat, Pak, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina ya, Palestina. Inilah proses perjalanan syariah dari masjid ke masjid. Kalau ini memang sekalian sejasadnya, ma'a jasadihi. Tetapi Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Makanya ayatnya kan gini, linuriyahu min ayatina alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Ini menunjukkan kalimat ini bahwasanya ketika proses perjalanan Mi'raj, tinggalkan dunia menuju Sidratul Muntaha, laksana kita naik pesawat tinggalkan dunia untuk menuju satu tempat di mana tempat titik di situ dunia sudah lagi tidak wujud. Dari dunia kita numpak pesawat 1 meter, naik 2 meter, bahkan lama-lama dunia ini yang tadinya itu besar menjadi kecil, bahkan sampai di mana titik dunia sudah tidak ada. Maksudnya seperti itu. Lewat di dalam hatimu, faktulu anfusakum, itulah meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang ada, yang berkehendak, yang kuat, yang alim, yang bisa melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya. Disitulah Anda telah meninggalkan dunia. Mi'raj. Ini secara ruhaniyah. Kalau jasmania ya tetap nyun sewu, kursi ya wujud, pandangan mata jenengan, meja ya masih ada, apapun masih ada. Iki pandangan mata dohir. Lah berhubung ruhaniyah sampai iki proses perjalanan tinggalkan wujud selain Allah tersebut, maka lama kelamaan tak akan tampak dan nyata wujudnya dohir ini, wujudnya makhluk dalam pandangan hati jenengan, yaitu iman. Karena rasa itu terus dibangun, akhirnya yang tampak, yang nyata pada satu titik di mana tadi saya katakan Sidratul Muntaha, selain Allah sudah tidak ada, maka disitulah Anda dikatakan wusul itu di situ. Yang tampak, yang nyata itu hanyalah nyataku Allah. Kalau sudah di situ,
akhirnya yang nyata dohir iku yo nyataku Allah. Bagi ruhaniyah yang sudah di situ sah. Tapi bagi mereka golongan kita yang belum sampai di situ tidak sah karena masih katanya. Jadi proses perjalanan panjenengan tadi boleh saya simpulkan itu adalah mi'raj. Itu adalah khalwat di mana Allah telah memperjalankan Anda untuk tinggalkan selain Allah. Sehingga jenengan lupa akan apapun di situ. Ketika saat perjalanan tersebut panjenengan, iki pertanyaan saya tapi jangan dijawab. Apakah di dalam diri Anda terasa selain Allah itu sudah tiada termasuk diri panjenengan dan muncul rasa keakuanku Allah hidup itu yang nyata? Jikalau ya berarti sudah sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana selanjutnya kalau saya sudah di situ untuk melewati sisa hidup umur kita di dunia ini? Alladzina, mereka yang sudah di situ, Pak, iku yadhkuruna, selalu mementingkan, yadhkuruna, selalu koneksi, selalu ta'alluq hatinya kepada Allah, yadhkurunallaha, baik kiaman ketika berdiri Anda dalam hal apapun, wa qu'udan, atau kondisi jenengan duduk dalam keadaan apapun, wa ala junubihim, dan kondisi Anda berbaring dalam keadaan kondisi apapun, hati Anda tetap berzikir pun gak ada yang lain. Gak usah jenengan iku mempunyai pikiran ben ngunu ben ngini badan, cukup jenengan itu memperbesar volume zikir jenengan pada Allah. Hanya itu. Itulah ciri-ciri para kekasih Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus dalam bahasa Jawa mon nggih. Iku lho wekdal kolwat ngalami sesuatu yang benar kalau sengaja. Jadi wekdal iku rasane badan iki bergerak dengan sendirinya, walaupun posisi terbaring niku nggih mumbul-mumbul ngoten Gus ya. Lajeng ketiduran, setelah ketiduran niku bermimpi wonten kalih santri ngelampahi kesalahan. Lajeng gurune datang tapi wujud macan. Lah santri kalih kala wau dipun wajar ente-entekan dikeplek-keplekan ngoten Gus. Lajeng kula rasane ten manah kocik kerengi gurune kula ngoten ya. Dilalah kula sila niku langsung ten sebelah kula nyalami kula ngendika biat hakikat ngoten. Lajeng kula tangleti, jenengan di biat sinten? Aku di biat Allah. Dadi guruku Allah ngoten Gus. Nuwun penjelasanipun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Inilah Pak fungsi mengapa kita taklim tentang ilmu tauhid, untuk mengesahkan iman hanya pada Allah. Saya ulangi lagi, inilah pentingnya kita bertaklim muta'alim tentang dinul haq, untuk memberikan satu kepahaman
tentang ilmu bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Sebab jujur mawon, kita akui atau tidak, kita terima atau tidak, kita masuk di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimu'minin. Kita hanya beriman pada Allah itu hanya lisan, zahir, tapi ruhaniyah kita tidak. Wa ma hum bimu'minin. Jujur mawon, kita sebetulnya itu telah menuhankan yang bukan Tuhan selama ini. Bab iman contohnya, kita pasti akan beriman percaya pada selain Allah. Tak buka sekarang ngaji tauhidiku, buka-bukaan, buka celani kita masing-masing, bukan buka celanya orang lain. Contoh, Bu, bikinkan aku kopi dong. Oh iya, dibikinkan. Kopinya adik kopi Lampung, Pak. Tahu kopi Lampung teman? Ya Allah, kula mari ngombe kopi Lampung mboten saged turu. Paham maksudnya gak iso turu? Bukan gak iso turu merem iki ngoten. Ngeten. Ketika ibu sudah menyodorkan kopi segelas pada saya minum. Di situ ada dua rasa, Pak. Satu rasa pahit, dua rasa manis. Ketika jatuhnya iman saya tadi, rasa kopi pada kopi, rasa manis pada gula, padahal kopi dan gula itu adalah makhluk, gitu. Maka saya akui atau tidak, saya terima atau tidak, saya telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Pelajaran ini tidak akan pernah dibuka di dalam hukum ketika saat kita masih di makom am. Tidak, karena kita di makom am membahas sibuk syirik jali, sementara syirik khafi tidak pernah kita buka. Jadi disitulah, mohon maaf, syirik jali, syirik khafi iku lebih bahaya miturut pandangan hakikat daripada syirik jali. Ya bunayya, wahai anak putuku Imron niki, la tusrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab jikalau kau menyekutukan Allah, inna syirka sak temene menyekutukan Allah pada yang lain, ikulah zulmun azim, menjadikan hatimu gelap pada Allah. Bahasa dosa Mbah Buyute dosa. Surat Luqman ayat 13. Bapak Ibu, percaya gak percaya, kita terima atau tidak kita terima, sebetulnya ruhaniyah kita ini adalah mantan pendolim pada Allah. Kan sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran sejumlah, kalau nggak salah 11 atau 16 ayat dalam beberapa surat terkait masalah selain Allah. Malakum dzarraw wala naf'an, tidak ada selain Allah itu yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Kopi rasa pahit manfaat, gula rasa manis manfaat. Mengapa saya tadi beriman pada makhluk yang berupa gula dan kopi?
bisa mendatangkan manfaat karena saya tidak mampu ruhaniyah saya untuk melihat di dalam rasa itu ada Allah, padahal rasa datangnya itu dari Allah dan rasa itu adalah wujud dohirnya Allah. Ini Pak persoalannya. Persoalannya kita ada di sini. Bapak Ibu, kalau kita ngen-ngen, itulah proses kita selama ini menjadi penjahat Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita adalah mungsuhi Allah. Ini yang saya pernah ngalami dan langsung ditegur oleh Mbah Yai Khazin Pondok Pesantren Riyadh Ringin Agung, ketika saat aku bertanya tentang wujudnya Allah. Beliau langsung memberi kado kepada saya. Kelas Allahmu iku banyak, tapi Allahku itu ahad. Kira-kira gak ngeluh sampean. Setahu saya Allah itu ahad kok. Marah-marahi saya kalau Allahku itu banyak. Ternyata yaitu tadi Pak, Allahku rupa kopi, Allahku juga berupa gula. Berhubung yang kasih belanja saya suami, Allahku suami. Yang memasakkan kita adalah istri, berarti istri jadi Allahku. Jadi ngelompok Pak ning jero ati. Wes. Ada di dalam keinginan kita sebagai manusia ingin menjadi orang yang kaya. Wajar. Akhirnya kita berupaya bagaimana caranya. Bahkan dalam hukum syariat yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Nggak boleh kita ngingu toyol, berhubung kita itu ingin cepat, ya ngingu toyol. Nggak boleh kita mencuri, korupsi, berhubung dorongan dari keluarga dan hatinya sendiri korupsi. Berbagai macam secara syariat yang dilarang tetap kita lakukan. Itu nanti akan masuk di dalam hati dengan keinginan itu. Akan menjadi nyata dalam diri kita, maka disitulah letak bahwasannya kita itu dihukumi orang ya, dihukumi Allah sebagai orang hamba yang menyekutukan Allah. Inilah pentingnya mengapa kita adakan taklim muta'alim terkait masalah dinut tauhid di sini, supaya memberikan kepahaman tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah paham baru kita laksanakan. Fal ya'mal amalan sholihan, itulah yang dikatakan sebagai perbuatan yang bagus di mata Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun bentuk di dunia yang kita hadapi sebetulnya itu perwujudan Allah yang kita tidak tahu, disebabkan kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku. Ya Karim, kalau sudah jenengan sudah sampai pada titik di mana tentang keesaan Allah benar, yang baiat itu Allah, yang menjadi guru jenengan itu Allah, bukan makhluk, bukan. Contoh, ayo kita angen-angen dengan hati yang merendah pada Allah. Anda selama ini taklim ini, kalau masih ada iman penyono,
kelason sing bimbing sampean iku salah besar. Salah besar. Iman jenengan salah. Dan inilah yang menjadikan ganjele hatimu, penghalang hatimu untuk tidak bisa sampai pada Allah. Masih punya penyana bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat. Ingat dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad iku la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kaum Muhammad. Kalimat kalau didahului dengan inna itu nggak main-main, Mbak, nggak main-main. Bu, ojo metu, bahaya, jangan keluar-keluar, karena di luar banyak hidung belang. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, ora bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta kang nyintai sira Muhammad ingman. Orang dekatmu lo Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk menuju pada diriku, enggak bisa. Niki langsung Rasulullah lo ya, yang dikhitopi adalah Rasulullah langsung. Apalagi seongkok kelason punya apa? Beliau sendiri dikhitopi Allah bahwasanya tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Terus siapa yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Al-Qasas ayat berapa itu? 56. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk semuanya itu adalah Allah. Makanya sudah benar dia mengatakan guruku Allah, sudah benar. Dan itulah guru sejati yang tidak pernah tinggalkan kau, dan kau selalu dilayani. Makan dilayani, bernafas dilayani, melihat dilayani, mendengar dilayani. Masya Allah. Ketika kita melihat kondisi manusia ruhaniyah di luar, beliau lalai dengan guru sejatinya. Lalai. Prosesnya ngeten bos, Pak. Apabila dalam diri saya tidak ada wujudnya Allah, cocot iki gak iso ngomong. Klason cocote ora iso ngomong. Tinggal Anda, pandangan Anda, iman sampean melihat mananya? Melihat makhluknya atau melihat Allahnya? Kalau lihat makhluknya, mesti jenengan hormatnya pada saya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika saat Rasulullah disuruh Allah untuk mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama basyarum mithlukum. Katakan pada yang lain Muhammad, sesungguhnya saya, kata Muhammad, sama dengan kaum makhluknya. Oleh sebab itu jangan kau puja-puji, apalagi kau sembah aku. Berimanlah pada siapa yang imani. Sarahnya ayat itu seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk memuja beliau, enggak ada. Kalau di dalam ijma' qiyas itu ada makalah seperti itu, makalah seperti apa? Rasulullah mengajak untuk dihormati. Nyun sewu sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya, enggak. Itu berangkat makalah duki nafsu Anda sendiri. Bahkan tentang syafaat pun Allah menegaskan terhadap Muhammad,
Muhammad katakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Az-Zumar 44. Katakan Muhammad pundi Gusti anggere kula ngatakan tentang syafaat. Katakan terhadap umatmu tentang wahyuku mengenai syafaat ini. Bagaimana? Lillah iku tetap kedue Allah. Rupani beliau mengatakan lillahi tetap iku kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an iku sekabehane. Artinya semua syafaat itu milik Gusti. Ini Rasulullah sendiri yang berkata. Kita yang ngaku-ngaku katanya penerus, kita yang ngaku-ngaku katanya duria, kok berani mengatakan yang tidak pernah dikatakan Rasulullah? Apa? Syafaat milik Rasulullah, bisa menolong, bisa mensyafaati. Iman yang seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf seluruh dunia, karena doktrin saking kuatnya akhirnya umat ini mempunyai satu keimanan bahwasannya syafaat milik Rasulullah, syafaat yang memberikan hanya Rasul. Nyun sewu Pak, ayo dijerokno titik po, oh ngaji ku cek gak kelinci pen ngomong, cek gak keluar dari apa yang pernah disampaikan tentang akidah akhlak ilahiyah Rasulullah. Coba gini loh Pak, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku yo nggak jauh dengan kita, sama makhluknya. Karena dia yang dipilih, maka Allah meletakkan syafaatnya terhadap beliau untuk umat. Ngoten loh. Terus aslinya yang memberikan syafaat siapa? Allah, bukan Muhammad. Kita bicara asli ya, bukan palsu loh ya, bukan palsu, yang asli. Aslinya siapa yang membimbing jenengan? Allah, asli Allah. Lah aslinya Allah ya wujud di dalam yang asli itu. Gus kula tambah bingung aja pepean. Wis ngombe kopi sik. Kok jadab tambah soro iki kok ngombe kopi. Wis. Ngene lho Pak, meripat ati sampean yang disebut iman, ojo ndelok makhluk iki. Jangan melihat makhluknya ini, jangan. Makhluk ini sama dengan jenengan, ini sama. Sifatnya la haula wala quwwata. Tolong lihatlah siapa yang berperan sesungguhnya itu di dalam dan di luar. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siapa? Itu loh yang harus jenengan tatap itu. Ini wajah tu wajhiyah, ya ini maksudnya itu. Bukan ada dua loh Pak, bukan. Ahad itu bukan dua. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada yang lain. Sehingga itulah maksud Allah dohir, Allah batin. Dohir dan batin itu tidak ada bedanya. Sampai kepingin terus nyatane wujudnya Allah ya raimu iku. Coklat telok. Wis buka ya. Buka. Makanya lewat sifat wahdaniyah Allah termasuk sifat ma'ani. Menungso di dunia ini satu jagat endi sing padha? Ora enek, tidak ada.
Dan Allah dohir iku sah bagi hati Anda jikalau hati Anda sudah dimusyahadah. Titik. Wes jelas nggih? Wes lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangguh Kiai. Waju ila qurratu aini fi shalah. Niku napa nikmate akhirat sing disalap teng donya. Malih niki ten nggon kula niku tiap-tiap mantun azan subuh niku biasa maca kajeng salat subuh niku mesti maca Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ya Allah As'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Arhamar Rahimin. Ngoten mawon Yai, matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi lan purihlah, carilah fima di dalam apa ataka kang mendatangkan terhadap Anda sapa Allahu Gusti Allah tentang ad-darul akhirah, rumah akhirat. Raihlah rumah akhirat. Berarti nikmatnya sholat yang hudur, berarti Anda telah meraih akhirat. Saya ulang, Allah meletakkan kebutuhan hal yang berkenaan dengan rohani atau akhirat itu diletakkan ke yang paling depan. Wattaghi fima ataqallah, tentang darul akhirah, rumah akhirat, bekal akhirat diletakkan di depan. Mana perwujudannya darul akhirah? Ketika Anda sholat, Anda mendapatkan nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat itu hanya terjadi bagi hamba yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bertemu Allah. Orang yang bertemu pada Allah hanyalah orang yang sudah tahu tentang dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri. Orang yang sudah tahu dan memegang memfungsikan dzikir sirul asr adalah hanya orang yang dipilih Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang tidak bisa rohaniahnya dijerumuskan nafsu dalam dirinya. Karena nafsu di dalam dirinya dia sudah nyata, sudah tahu mana nafsu, mana Allah. Ternyata orang yang seperti ini awal mulanya yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Dia yang mendengarkan ajaran Allah yang disampaikan lewat para utusannya Rasulullah, lalu dia beriman, lalu dia mengamalkan, mengikuti sesuai petunjuknya. Inilah yang kumaksud. Bapak Ibu,
bahasa doa pujian sebelum salat subuh tadi saya simpulkan, di mana itulah pujian keluh kesah bagi hati mereka yang menyandang kerinduan untuk bertemu Allah. Sudah wajar, monggo. Kadang-kadang itu juga tidak dilafatkan, tapi dipendam di dalam hati. Bagaimana ketika saat sudah bertemu, tidak bisa dibayangkan, kebahagiaannya tidak bisa dibayangkan dan diukur dengan ukuran apapun, gak bisa. Pokoknya bahasani Quran, tatmainnul qulub, nikmatnya, damainya, antenge sebuah hati ketika bertemu Allah, inilah yang kekal, Pak. Tapi wala tansana nasibaka minat dunya, yo ojo kok lalekno bagianmu ning dunya. Artine wayah dahar yo daharo, wayah kerja yo kerjao, wayah kelon yo lha kebutuhanmu kebutuhan jasad kok ya. Artinya silahkan Anda menikmati bagian dunia, tapi jangan kau lupakan bagian akhirat. Artinya silakan Anda berilmu, bertolak, bersinau ilmu syariat, silahkan, tapi jangan kau tinggalkan ilmu hakikatnya. Inilah W.R. Supratman juga mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sesuai dengan Qur'ani surat Al-Qasas ayat 77. Akhirat iku luwih penting, dahulukan, bangun ruhaniyahmu, tapi dunia jasadmu bagian yo penting, yo raihlah. Jenengan sing durung nikah yo nikah, ya ta. Nek wis nikah jenengan duwe keinginan ingin punya anak, ya lakukan, itu bagian dunia. Tapi sepanjang itu jangan kau lupakan akhiratmu. Akhiratmu itu di tengah-tengah dunia itu. Bon, lanjut satu kali lagi Pak habis itu Ibu Amit saya Gus, kulo saking talun Gunung Kasir Beji Pasuruan, kulo mboten tanglet ngaos Gus nggih. Sing kulo tanglesaken jenengan niku dereke Gus Haimin Pekoren nggih. Asal mboten kula sing kula tanggetaken, sing sampeyan-sampeyaken wau pun leres, mboten wonten sing nyapaati wong salam dunya niki. Bahkan Nabi Adam pun mboten saged nyapaati, nyatane anake paten pinaten. Nabi Ayub nggih ngoten, tampak bojo-bojone niku mboten saged nyapaati. Nabi Nuh nggih ngoten, mboten saged nyapaati yoga-yogane kali bojone. Nabi Yakub kali Nabi Yusuf ya mboten saged nyapaati. Pun ngoten mawon Gus. Semua sak donya iki dulur kula kabeh. Nggih. Semua satu dunia itu saudara saya semuanya. Cetok nggih? Wis cetok. Lha jawabane ngono ya wis, dulurku kabeh ya wis. Nggih, ibu-ibu. Berhubung tadi menyandak
inisial berarti individu lah gitu. Pekoren niku Pasuruan nggih. Apane Kecamatan Rembang? Rembang niku nggih kecamatane. Belawi ngidul. Kula sering dhisik niku tahun sekitar 76 nggak salah. Numpak dokar dugi Belawi teng mriku. Biyen dokar, sakniki napa? Sakniki Grab nggih ya. Dulu dokar. Sing jelas semua umat manusia di dunia ini saudara saya. Nggak ada musuh, nggak ada saudara. Cuman saya kenal beliau berkenaan dengan keluarga. Mungkin yang kenal wong Pasuruan, Mbah Syarif, mungkin kalau tahu, yang sekarang diteruskan oleh putu-putunya itu. Mbah Syarif punya putra Mbah Fakih, Mbah Fakih punya putra ya masyhur ya. Mungkin jenengan wis iku gak penting. Sing penting ilmu nih. Bagaimana ilmu itu bisa jenengan ala paham, lalu falyakmal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi akhada. Dua hal inilah sebagai syarat Cakman ini bisa bertemu Allah. Monggo ada. Kalau nggak ada tak tutup loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyun sewu badhe nyuwun pirsa Gus. Badhe nyuwun pangertosanipun Allah itu di udara, di api, di air, di tanah. Ingkang sepindah, ingkang kaping kalih nggih punika nyuwun pangertosanipun maul hayat mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhudul wahda fil kasrah, bahwasanya wujud Allah itu tidak harus di darat saja, juga di laut, juga di udara, semuanya itu tertampak nyata wujudnya Allah. Kita akan bisa tidak hanya mengatakan, tapi hati bertemu terhadapnya manakala wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan melakukan pembunuhan, penafian, peniadaan keakuan kita sebagai makhluk, setelah itu penetapan keakuan sebagai keakuan Allah di dalam diri jenengan, maka disitulah tidak akan pernah ragu alias nyatanya Allah baik di darat, di laut, dan di udara. Yang kedua terkait ma'ul khayah, banyu yang dibuat bebersih ruhaniyah, air yang dijadikan sebagai sesuci ruhaniyah. Berarti ruhaniyah kotor dong? Iya. Apa kotorannya ruhaniyah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Penyakite ati, kotorane ati bersumber dari bisikan nafsu untuk memaksa hati kita beriman, ngaku-ngaku kita makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Sumbernya dari pengakuan diri sebagai makhluk yang wujud, sifat nafsiyah, yang kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam di dalam sifat ma'ani. Itu persoalannya. Penyakitnya ada di situ. Lah,
Setelah itu bisanya itu bersih, ruhaniyah itu, maka Allah memunculkan satu wahyunya supaya bersih. Wahyunya mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Nabi Yunus itu harus melakukan meditasi di dalam perut ikan. Jenengan wajib meditasi untuk tinggalkan pergaulan-pergaulan manusia yang mengajak hatimu bersenang-senang terhadap kesenangan dunia. Bon, iku sampean doi. Sampean doi. Dengan begitu nanti jenengan hati akan dengan mudah menjaga zikir sirul asrar itu nanti. Berapa hari, berapa bulan, terserah. Kalau melihat surat Al-Hijr 99, Rasulullah melakukan hal itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya lakukan itu sampai akhir hayat. Ya tetap semampu jenengan bikotil imkan, sak mampune ati sampean. Lah, ketika saat jenengan ingin didatangkan Allah ma'ul hayah yang berupa 3 perkara, ilmu, amal, istiqomah, maka dengan begitulah Anda disebut bebersih diri. Ilmu yang kumaksud ilmu adalah pengetahuan sesuatu hal yang untuk mendorong hati Anda untuk sampai ke ahad. Berarti inilah yang kita taklimkan dinul haq ini. Inilah unsur ilmu ma'ul hayah, air kehidupan. Ini yang untuk mensucikan diri yang bukan jasmani tapi diri rohani. Kefahaman yang sudah Anda terima, maka lakukan pembersihan itu, akhirnya disebut amal. Yang terakhir adalah istiqomah. 3 hal selalu bernegosiasi dalam setiap saat dan waktu, maka bersihlah hati yang tadinya hati yang kotor. Berimanlah hati pada Allah saja, setelah hati itu beriman ada iman selain Allah. Kita di syariat ada rukun iman 6 Pak ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhiri, kodok kodar api elek. Tapi hakikat tauhid mengajarkan jangan iman makhluknya, tapi berimanlah yang ada di dalam. Pertama, amantu billah, Allah yang mana? Bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Itu yang ada di dalam dirimu. Wa malaikatihi, malaikat mana? Warid-warid yang ada pada diri Anda di dalam sifat basiroh. Intinya jangan sampai Anda itu jatuhnya iman pada makhluk. Intinya hadis itu. Walaupun secara syar'i dohir Anda mengatakan malaikat, kutub, rasul dan lain sebagainya. Silakan. Siapa yuk sing nulung sampean ngutangi sebab bendinten tiap hari dikejar-kejar bang celurut, sekarang enggak. Bebekmu lu BBA bebek. Gak apa-apa ngomong secara dohir bebekmu makhluk kita, tapi hatimu harus tembus pada hidup dalam bebek. Jelas nggih? Jadi ma'ul khaya itu air kehidupan adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah wahyu Allah, kalimat yang mengajarkan ruhaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan. Kita amalkan dengan istiqomah, berarti terus sampai bersuci.
Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.